Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama majelis jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta jemaat dapat kita baca dalam WA group yang telah dibagikan oleh majelis. Saudara-saudari yang terkasih Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent yang kedua saat kita menantikan kedatangan Yesus ke dunia. Sebagaimana orang Israel menantikan kedatangan Juru Selamat yang dinubuatkan Allah untuk melepaskan bangsanya dari penderitaan, demikian juga pada minggu ini kita menantikan kedatangan Juru Selamat, pertolongan Tuhan yang mampu membebaskan kita dari setiap penderitaan dan pergumulan hidup. Sikap hidup yang benar adalah tabah dan setia dalam penantian. Tuhan segera datang. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 saja. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio yang sampai kepada kita pada minggu Advent yang kedua diambil dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita di Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1. Nyanyi
Pujian bagi Tuhan yang dinantikan. Yesaya 9 ayat 2-7. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah terang kehidupan bagi orang yang hidup di dalam kegelapan, dan bagi orang yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekelaman. Karena atasnya terang Tuhan bersinar. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah pemimpin, sumber dari segala pertolongan, Tuhan yang kekal dan yang maha kuasa, Raja damai yang memerintah di atas kebenaran dan keadilan. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah pengharapan hidup yang memberikan kedamaian dan terang di dalam dunia yang gelap. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sama seperti Engkau datang sebagai terang, sebagai damai, dan sebagai pengharapan kami, jadikanlah kami sebagai terang dan damai-Mu bagi sekeliling kami, agar tetap tegar dalam pengharapan menantikan Engkau. Amin. Manusia di hadapan Allah. Yohanes 8 ayat 12. Akulah Tuhan Allahmu yang telah berjanji untuk datang sebagai pertolonganmu. Tetaplah hidup di dalam pengharapanku. Akulah terangmu. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kita menghadapi persoalan hidup, sering sekali kita tidak teguh menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan sering kekhawatiran kita membuat kita hilang pengharapan, sehingga menjadi jauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa dan penderitaan. Ya Tuhan, sering kami tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak teguh berpengharapan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kekhawatiran sering menguasai kita jauh melebihi janji Tuhan yang ada pada kita, sehingga kita menjadi jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, kami sering mengabaikan janji dan keadilan-Mu, sehingga kami lebih mengikuti tawaran dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam saat teduh. Marilah ungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23 ayat 1. Jemaat, kami undang untuk kita bangkit berdiri bersama.
janji Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan sabdanya kepada kita, supaya kita bersiap dan sabar menanti kedatangan Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Kita sungguh bersukacita, sebab Tuhan sudah memberi jaminan kehidupan bagi kita. Marilah kita bernyanyi memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1. Sampai kita kepada pembacaan firman Tuhan yang pertama, yang diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuklah dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak mencela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan, emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam, salam salam. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari Minggu ini Engkau masih memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kami semua anak-anak-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan menjadi sumber sukacita bagi kami. Kiranya sebentar lagi kami akan menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Engkau yang menyatakan kebenaran itu bagi kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar senantiasa hamba-Mu yang banyak sekali kekurangan ini Engkau layakkan, Engkau urapi Bapa, sehingga semua alat-alat yang kami pakai untuk ikut dalam ibadah pada hari Minggu ini, beserta dengan kesiapan hati dan pikiran kami, Engkau kuduskan dan persiapkan seluruh hidup kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah, mari kita membuka kitab Mazmur pasal 85 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 14. Kita akan membacakannya dalam bentuk antifonal. Saya akan memulai dari ayat 9. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjunjung dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan sebagai bacaan di dalam bahan khotbah kita hari ini. Sekali lagi saya menyapa seluruh jemaat baik yang ada di rumah dan dimanapun berada yang ikut di dalam channel YouTube GBKP Gading Serpong ini. Kami mengucapkan shalom dan kejujuran dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera. Ini adalah satu ungkapan yang sangat familiar dengan hidup kita. Damai sejahtera adalah harapan hidup bagi orang yang mengenal akan Tuhan. Dan
Dan damai itu membawa kebahagiaan yang tidak ternilai harganya dibandingkan apapun yang diberikan oleh dunia yang membuat kita bahagia dan damai hanya sesaat. Tapi damai yang betul-betul kita impikan di dalam hidup kita adalah satu hal yang harus kita bisa nikmati, satu hal yang bisa kita kejar. Dengan cara apa? Ya tentunya kita memiliki satu visi dan misi. Bagaimana kedamaian itu bisa kita miliki dan pegang di dalam hidup kita. Kalau kita berbicara dari hati ke hati, bagaimana kita memiliki damai pada saat ini? Secara pribadi, damai apa yang saudara miliki hari ini? Bagaimana Anda memiliki hati yang betul-betul dari dalam hati saudara? Kita memiliki damai dan bisa memancarkan damai kepada orang lain, terutama keluarga kita, jemaat Tuhan, masyarakat, bahkan negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia ini. Banyak sekali orang pada saat sekarang ini membicarakan damai itu seolah-olah hal yang gak mungkin terjadi. Orang selalu melihat dengan kacamata duniawi bahwa damai itu adalah impian yang tidak mungkin kenyataan. Tapi apapun itu yang ternyata yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, mari kita tunggu the dream come true. Bukan hayalan, tapi fakta dan nyata di dalam Tuhan. Bagaimana caranya agar kita berbicara soal damai itu menjadi satu kenyataan di dalam hidup kita? Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Hari ini Tuhan mau menyatakan bagaimana kuasa dan kebenaran Injil yang Dia beritakan kepada dunia. Kalau kita lihat yang pertama adalah di dalam bacaan kita hari ini, Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bagaimana Yohanes memberitakan inti daripada berita yang dia sampaikan ke dunia adalah yang pertama, fokus kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Artinya ini, kalau kita mendengar satu kabar yang bisa membawa kita bersuka cita, kabar itu kabar apa? Salah satunya adalah kita butuh penyelamat. Dan penyelamat itu hanya ada dari Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita mengalami begitu banyak pergumulan. Kita tidak bisa dibebaskan oleh hal-hal apapun, baik dari jabatan, baik dari kekuatan kita, baik dari apa yang kita miliki, tapi hanya bisa dibebaskan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itulah yang pertama. Di dalam kitab Markus ini mengingatkan kita, dikabarkan, digaungkan kembali bagaimana Kristus itu hadir sebagai penyelamat bagi diri saya dan diri saudara-saudara sekalian. Berarti dari kabar ini sudah ada semangat kita kembali. Tidak ada ketakutan ternyata hidup ketika kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, menanti-nantikan kehadiran Tuhan di masa-masa parusia yang akan kita tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya dari yang pertama diberitakan dari kitab Markus pasal 1 ini, berarti tidak ada istilah ataupun kamus di dalam hidup kita. Kita mengeluh, kita ketakutan dan tidak berdaya, karena kita menunggu di masa Advent ini juga diingatkan. Terus yang kedua yang mungkin menjadi renungan kita dari bacaan kita hari ini adalah, yaitu berita yang menghidupkan pengharapan yang hampir pudar. Masa-masa pandemi ini, saudaraku, banyak sekali iman-iman kita seperti lampu yang akan kehabisan minyak. Sudah mulai redup, kadang terang, kadang samar-samar, kadang kabur, bahkan ada yang sudah padam. Tapi berita yang disampaikan kepada kita di dalam minggu Advent yang kedua ini adalah harapan itu tidak boleh pudar dari kehidupan kita.
Karena semangat kita, iman kita, kesetiaan kita akan dihidupkan kembali oleh kehadiran Sang Juru Selamat tadi. Terus yang ketiga, saudara-saudaraku, yang perlu kita persiapkan agar kita meyakini, mengimani bahwa Sang Juru Selamat itu betul-betul berkuasa dan betul-betul menguatkan, bahkan memberikan sukacita bagi kehidupan kita adalah, Markus katakan yang diperlukan di sini melalui pemberitaan Yohanes, pertobatan. Pertobatan adalah satu-satunya cara untuk menerima dan mendapatkan berita kesukaan itu di dalam hidup kita. Hal inilah yang diingatkan bagi kita untuk bisa kembali. Hidup kita ini dibutuhkan semangat dan kesetiaan. Kalau kita melihat sebagai renungan kita pada hari ini kembali di dalam kitab Mazmur yang sudah kita baca tadi, Mazmur 85. Ada apa? Sehingga terjadi ada doa mohon agar pemulihan terjadi. Salah satunya di sini adalah apa yang dialami oleh bangsa Israel ribuan tahun lalu. Konteksnya sama dengan kita saat ini. Bangsa Indonesia butuh dipulihkan. Kehidupan pribadi kita butuh dipulihkan. Kehidupan keluarga kita butuh dipulihkan. Sama ketika Bani Korah memberikan doa permohonan kepada Tuhan. Karena pada saat ini bangsa Israel sangat butuh dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa bangsa ini butuh dipulihkan? Tentu ada penyebabnya. Bangsa ini hilang harapan. Bangsa ini hilang sukacita. Bangsa ini hilang persekutuan doa dengan Tuhan. Bangsa ini sudah jauh daripada kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga bangsa ini sudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, ketika Bani Korah meminta doa, memanjatkan doa kepada Tuhan agar bangsa Israel dalam perjalanan kehidupannya sebagai bangsa Tuhan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa ini adalah pemulihan. Saudaraku, pada hari ini, kalau kita lihat negara kita Indonesia, kita semua rindu Indonesia yang kita cintai dan sayang ini. Tuhan pulihkan. Dari mana? Dari masalah apa perlu dipulihkan? Negara Indonesia, sistem dan sifat yang terjadi di dalam karakteristik sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana dengan para pemimpin kita? Bagaimana dengan rakyat Indonesia? Itu adalah apa yang terjadi dalam negara kita ini, apa yang terjadi di gereja Tuhan, apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi di masyarakat. Itu adalah gambaran keluarga yang ada di bumi ini. Kalau memang negara kita masih goblok, berarti keluarga kita pun butuh dipulihkan. Karena yang ada di masyarakat atau di negara itu adalah kumpulan dari keluarga yang ada. Oleh karena itu, Bani Korah di sini menyatakan bagaimana konteks yang terjadi sama dengan konteks kita yang ada di Indonesia pada saat ini. Bagaimana pemulihan terhadap bangsa Israel? Salah satu inti yang perlu ditumbuhkan di sini adalah kesadaran. Kesadaran yang bagaimana, saudara-saudara? Kesadaran di dalam hidup kita. Hanya oleh kebaikan dan anugerah Tuhanlah kita sampai detik ini masih bisa hidup. Hanya anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, maka generasi-generasi terus berganti generasi. Generasi ini masih ada juga yang hidup. Itu karena anugerah Tuhan. Padahal bangsa ini sudah tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Bangsa ini sudah jauh daripada perbuatan yang Tuhan tuntut di dalam hidupnya. Tapi
Tapi anugerah Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi bangsa ini untuk memperbaiki dan menerima pemulihan dari Tuhan. Selanjutnya saudara yang terkasih, bagaimana bangsa ini memiliki kesadaran dan memiliki komitmen yang kedua. Komitmen apa? Komitmen aku mendengar firman Tuhan. Itu ayat 9 bisa kita baca. Kenapa perlu mendengar? Karena kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 17, Paulus pernah katakan kepada jemaat Roma, iman timbul dari pendengaran. Kalau orang Israel karena mereka tuli, karena tidak mau mendengar apa yang Tuhan gaungkan melalui nabi-nabinya, bangsa ini gagal dan kacau hidupnya. Oleh karena itu Bani Korah mengatakan, ayo kita memiliki komitmen, mau mendengar. Melalui pendengaran itu iman kita akan tumbuh. Firman terus dikumandangkan. Firman Tuhan ini menjadikan kita ini kuat dan tahu diri di hadapan Tuhan. Yang menjadi masalah saat ini adalah firman terus digaungkan, tapi orang tidak mau mendengar. Itu inti permasalahan. Sampai berapa lama kita mampu mendengar hari ini? Kalau anak-anak kita secara psikologi mengatakan, anak-anak zaman sekarang hanya 5 menit masa konsentrasinya. Orang tua 10. Kalau zaitun, nggak usah dibilang deh. Mereka bisa aja melihat, tapi beda dengan kita mendengar. Bagaimana kita memfasilitasi diri kita, hidup kita, bagaimana kita mau mendengar teguran firman Tuhan. Karena mendengar itu adalah awal tindakan pemulihan dan awal tindakan untuk melakukan satu hal. Bagaimana kita mau mendengar teguran firman Tuhan? Kalau kita sudah mau mendengar firman Tuhan, yang dikatakan di dalam Mazmur ini adalah ada pengakuan di dalam diri kita bahwa pengakuan yang kita nyatakan melalui teguran firman Tuhan itu, di dalam pengakuan kita pintu keselamatan akan terbuka bagi kita. Kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan, seolah-olah kita menganggap diri kita yang benar, orang lain salah, seolah-olah kita sudah yakin banget dengan apa yang kita lakukan. Tapi melalui pendengaran yang kita miliki dan kita pakai dan kita renungkan, berarti timbul pengakuan kita akan kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Dan selanjutnya di dalam Mazmur ini diingatkan kembali kepada kita meyakini. Apa yang perlu kita yakini, saudaraku? Yang perlu kita yakini adalah tiada sumber kasih di dunia ini selain Allah itu sendiri. Dan tiada keadilan yang kita peroleh di dunia ini selain daripada keadilan Allah yang berkuasa atas hidup kita. Tidak ada sumber damai dan sejahtera di dunia ini selain orang berorientasi kepada Tuhan. Kalau sudah berorientasi kepada Tuhan, kita akan mendapatkan dan meyakini apa yang kita miliki. Terus yang terakhir dikatakan Bani Korah adalah tanggung jawab manusia. Apa sih tanggung jawab kita sebagai orang yang mengenal Tuhan? Tanggung jawab kita di sini, saudara-saudaraku, setia. Hanya kesetiaan yang Tuhan tuntut bagi kita. Setia di dalam pergumulan yang kita hadapi, setia di dalam iman, setia dalam segala situasi, kekurangan, kelebihan, sukacita, duka cita yang kita alami. Tuhan mau kita tetap setia sebagai anak-anaknya. Dan kesetiaan itu tentunya membuahkan hasil. Hasil yang bagaimana? Yaitu hasil yang membawa keselamatan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu di minggu Advent yang kedua ini, saudara-saudaraku, satu hal yang perlu kita renungkan adalah terima kasih Tuhan. Itu adalah ungkapan kesetiaan kita. Walaupun masa pandemi ini kami tidak tahu kapan berakhir dari hidup kami, bahkan bumi Indonesia, tapi keselamatan kami ada pada pemberian. Satu hal yang Kau berikan bagi kami saat ini, walaupun kami tidak setia Tuhan, tapi sampai hari ini Engkau masih menegur dan membimbing hidup kami agar kami diajar untuk setia.
Mewujudkan kesetiaan itu tidak gampang. Tapi ingat apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1. Jangan takut, karena di sekeliling kita ada saksi yang akan menolong kita seperti awan. Dan jangan selalu hidup dalam dosa, karena di sekeliling kita ada saksi banyak yang mungkin bisa ini melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan, baik buruknya kehidupan kita. Oleh karena itu, perlombaan yang harus dan wajib kita lakukan sebagai orang percaya adalah tekun dalam iman, memiliki pengharapan, dan tetap hidup dalam kebenaran kasih Tuhan. Hidup bersama Tuhan, ya dan amin. Nantikan keselamatan, semangat saudara-saudaraku, apapun yang terjadi, kita menanti-nantikan Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Jangan sampai lengah, jangan takut, jangan putus asa. Kembali kita tetap setia dalam segala kehidupan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini bagaimana di dalam minggu Advent yang kedua Engkau mengingatkan kami bahwa kesetiaan sebagai anak-anak Tuhan, setia dalam iman dan pengharapan, akan membuahkan damai dan sukacita bagi kami. Kami pasti akan menerima damai itu Tuhan, walaupun lambat, tapi pasti Engkau akan berikan bagi kami. Nyatakan ini sebagai buah daripada iman dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya saudara-saudara yang terkasih, kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai dasar ketika kita memberi ucapan syukur, firman Tuhan yang akan kami bacakan dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2. Ada Tuhanku
Mari kita berdoa buat persembahan ucapan syukur kita dan doa syafaat. Kita persiapkan di hidup kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan akan segala kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan membuat hidup kami anak-anak-Mu tidak pernah kekurangan dalam segala hal, tapi kami beroleh kecukupan. Bapa, pada hari ini kami sangat bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mengumpulkan persembahan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati, menguduskan dan menjadikan persembahan kami sebagai dupa yang wangi, agar senantiasa tangan-tangan yang memberikan ucapan syukur ini juga Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohaninya. Begitu juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa atas seluruh jemaat Tuhan yang ada di Rumbun GBKP Gading Serpong ini. Kami mau berdoa atas segala kehidupan jemaat-Mu Bapa, atas apapun yang mereka rasakan saat ini, atas segala sukacita mereka, atas segala pergumulan-pergumulan hidup mereka, dan atas segala pekerjaan mereka, dan keharmonisan keluarga mereka. Dan jika ada penyakit yang harus disembuhkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam kehidupan jemaat-Mu, mari saat ini kami mau berdoa bagi-Mu Tuhan, agar pemulihan kembali akan Kau berikan kepada kehidupan jemaat-Mu. Engkau akan menguatkan hati dan iman mereka. Mereka akan dikuatkan oleh pertolongan dan kasih karunia yang selalu Kau sediakan bagi kehidupannya. Kiranya kuasa-Mu dan bilur-bilur kuasa-Mu akan mengalir atas segala kehidupan yang mereka miliki saat ini. Engkau berkati Tuhan seluruh pekerjaan, kesehatan, begitu juga dengan keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan saat ini. Begitu juga Tuhan, kami rindu berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Rumbun ini, baik pendeta dan keluarga, begitu juga dengan pertua dan diaken dan keluarga mereka Tuhan. Dan jika ada emeritus kami yang ada di sini juga, kiranya Engkau layakkan dan berikan kesehatan selalu mereka terima daripada kuasa-Mu. Seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau lindungi dan berkati kehidupannya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Rumbun ini, terlebih-lebih dalam persiapan-persiapan Pranatal yang akan kami lakukan pada bulan Desember yang akan datang ini. Tentunya walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak dilakukan secara live streaming ataupun secara online, sesuai dengan apa yang sudah disepakati di Rumbun ini Tuhan, agar senantiasa semangat itu masih Tuhan berikan kepada jemaat dan seluruh hamba-hamba-Mu, agar senantiasa panitia Natal juga yang sudah ada Tuhan berkati, Tuhan berikan karya yang luar biasa, agar senantiasa dalam pelayanan yang masih bisa diwujudkan di dalam Rumbun ini, Engkau hadir Tuhan melawat jemaat-Mu, melawat semua yang ada di Rumbun ini khususnya. Kiranya juga Tuhan pada saat ini, dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah terprogram di Rumbun ini, mari Tuhan Kau berikan kesempatan, Engkau tunjukkan satu kuasa yang besar akan jadi dan nyata di dalam Rumbun ini juga. Pada saat sekarang ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara dan saudari kami yang berulang tahun, baik kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Kiranya damai-Mu Tuhan yang mereka miliki membuat mereka kuat dan bersukacita, bertambah usia, begitu juga bertambah berkat dan kasih karunia-Mu yang selalu menyertai mereka. Begitu juga jika ada yang memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, kiranya Engkau layakkan apa yang mereka berikan dan Kau berkati yang tinggal di dalam hidup mereka Tuhan. Kiranya pada saat ini Tuhan, ketika kami doakan buat anak-anak-Mu, sebagai tim multimedia, sebagai organis, sebagai sound leader, semua yang mengambil bagian pada hari ini dalam ibadah kami, kiranya kuasa dan kemuliaan-Mu menjadi satu hal yang menguatkan dan membuat mereka sukacita ketika dipakai untuk melayani Tuhan lebih sungguh dan luar biasa.
Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih karunia-Mu buat negara kami, gereja-gereja Tuhan, agar senantiasa lawatan-Mu memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Begitu juga dengan negara kami ini. Lawat kami pribadi lepas pribadi, bebaskan segala beban kami Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu, memampukan kami memiliki iman dan pengharapan, dan kuasa-Mu sebagai kuasa yang begitu besar yang akan kami pakai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jika ada kekurangan kami dan salah dosa kami, ampuni kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengundang jemaat kembali untuk bersama-sama kita berdiri. Sekarang kita akan memasuki tekad kita di dalam Minggu Advent yang kedua ini. Tuhan segera datang. Apa tekadmu? Aku tetap hidup dalam janji-Mu Tuhan, dan tetap setia menanti kedatangan-Mu. Tuhan adalah terang kehidupan. Dialah Raja damai, sumber pengharapan. Hanya Engkaulah pengharapanku. Bagi-Mu kupersembahkan hidupku untuk menjadi terang dan damai bagi dunia, dan aku hidup di dalam keadilan-Mu Tuhan. Marilah kita meneguhkan tekad kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Tetaplah setia di dalam menantikan kedatangannya. Hiduplah di dalam keadilan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang adalah sumber pengharapan, Dialah yang membuat hidupmu aman dan tentram, dan menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kebaktian Minggu Advent kedua telah terlaksana dengan baik dan penuh sukacita.
Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang telah sampai kepada kita dalam saat teduh kita mulai.